Anda tahu, pas kita lagi berdiri di bawah gedung pencakar langit yang super besar, melihat kaca yang berkilau sampai ke awan gitu ya, terus menyadari ada fondasi baja ribuan ton di perut bumi, kayaknya ada semacam ilusi kekebalan di sana. Iya bener, kayak ngerasa gedung itu nggak mungkin hancur. Nah, itu dia. Kita otomatis mikir butuh gempa bumi yang benar-benar masif atau ya hantaman meteor lah buat ngeruntuhin struktur semegah itu. Harus sesuatu yang dramatis dan kelihatan jelas. Dan secara psikologis, itu wajar banget. Otak manusia tuh memang dirancang buat ngerespons ancaman eksternal yang nyata. Kita lebih gampang nyerna bahaya dari harimau yang mengaum di depan mata, ketimbang sesuatu yang diam-diam ngancam tapi nggak kelihatan. Tapi coba deh Anda bayangin skenario ini. Gimana kalau ancaman paling mematikan buat gedung itu sebenarnya bukan gempa bumi? Terus apa dong? Gimana kalau ancamannya cuma karat? Karat seukuran mikroskopis pada baut utama di fondasinya. Karat ini diam-diam, tanpa suara, ngancurin struktur baja itu selama puluhan tahun. Nggak kelihatan sama sekali dari luar. Saya paham arahnya. Kan? Sampai akhirnya fondasi itu jadi begitu kropos dan cuma butuh satu hembusan angin kencang aja buat bikin seluruh gedung itu runtuh berkeping-keping. Itu definisi paling pas dari keruntuhan yang nipu. Kita sering banget terlalu sibuk kagum sama kemegahan di luar sampai lupa meriksa kebusukan yang ada di dalam. Pas beneran runtuh, kita malah nyalahin anginnya, bukan karatnya. Bener banget. Dan itulah alasan kita ada di sini. Selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Buat Anda yang lagi dengerin, entah lagi nyetir di tengah macet, siap-siap kerja, atau sekedar santai ngopi, kita bakal ngebongkar satu pertanyaan raksasa. Pertanyaan yang mungkin sering bikin kita penasaran ya. Betul. Mengapa kerajaan, peradaban, atau negara raksasa yang kelihatannya lagi di puncak kejayaan bisa tiba-tiba hancur lebur kayak nggak bersisa? Sumber kita hari ini luar biasa banget. Dari sosiologi Joseph Tainter, catatan sejarah jatuhnya Baghdad dan kaum Samud, konsep anomi dari Durkheim, sampai jurnal medis modern soal kesehatan di Indonesia pasca pandemi. Dan tujuannya di sesi ini bukan buat ngapalin angka tahun atau nama raja kayak di kelas sejarah. Sama sekali bukan. Kita di sini buat nyari pola. Nyari polanya, iya. Kita mau bedah anatomi dari kejatuhan itu sendiri. Kenapa masyarakat yang udah punya segalanya, teknologi canggih, kekayaan, militer kuat, bisa tiba-tiba kolaps? Dan yang terpenting, gimana kita sebagai manusia modern bisa ngebaca tanda-tanda karat ini di masyarakat kita? Supaya kita nggak ngulangin kesalahan fatal yang sama. Oke, mari kita bedah ini. Kalau kita mau tahu kenapa sesuatu yang besar bisa hancur, kita harus mulai dari cara mereka nyelesain masalah. Ada teori yang menarik banget dari antropolog Joseph Tainter. Dia nyebut ini keruntuhan masyarakat kompleks. Gimana sih persisnya teori ini bekerja? Jadi gini, Tainter itu neliti peradaban-peradaban besar kayak Romawi kuno atau suku Maya dan dia nemuin satu pola universal. Ketika sebuah masyarakat ngadepin masalah, katakanlah krisis pangan gitu ya, solusi instan mereka selalu sama, Apa itu? nambah kompleksitas. Oh, maksudnya kayak bikin aturan atau sistem baru gitu ya? Tepat banget. Mereka nggak nyederhanain masalahnya, malah ngebangun lapisan baru. Krisis pangan, ya udah, bikin Kementerian Pertanian baru, rekrut ribuan pengawas irigasi. Terus butuh uang buat bayar mereka kan? Nah, itu dia. Bikin sistem pajak baru buat danain pengawasnya. Terus rekrut tentara buat mastiin pajaknya dibayar. Ih, tapi sekilas kedengerannya masuk akal loh. Punya masalah, ya bikin birokrasi buat nyelesain. Awalnya emang efektif. Tapi disinilah jebakannya. Tainter ngenalin konsep penurunan hasil marginal atau declining marginal returns. Oke, gimana tuh maksudnya? Ada titik kritis di mana biaya buat sekedar mempertahankan sistem yang udah telanjur ribet ini, itu jauh ngelampauin manfaatnya. Birokrasinya jadi terlalu lambat. Pajaknya mencekik rakyat cuma buat muterin roda sistem itu sendiri. Jadi ibaratnya masyarakatnya ngalamin kelelahan sistemik ya? Bener, mereka runtuh justru di bawah beban berat dari alat yang mereka ciptain sendiri buat bertahan hidup. Wow, jadi bebannya bukan dari luar, tapi dari berat baju zirah mereka sendiri. Mari kita tarik teori ini ke sejarah yang nyata dan cukup brutal. Salah satu contoh paling tragis itu kejatuhan kota Baghdad di tahun 1258 Masehi. Waktu itu Baghdad kan epicentrum dunia ya. Ya, pusat ilmu pengetahuan, kekayaan, semuanya ada di sana. Di bawah dinasti Abbasiyah. Tapi sejarah kan biasanya cuma nyatet akhir yang berdarah aja. Invasi Mongol yang dipimpin Hulagu Khan. Betul, dan peristiwanya emang ngubah arah peradaban manusia secara harfiah. Kehancurannya benar-benar apokaliptik.
Saya baca di sumber kita soal jatuhnya Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan, itu perpustakaan terbesar di dunia saat itu. Pasukan Mongol nggak cuma ngebantai orang, tapi mereka ngebuang jutaan buku ke Sungai Tigris. Sampai sungainya berubah warna kan? Iya, air sungainya diceritakan berubah jadi hitam pekat karena tinta dari karya ilmiah yang luntur. Ilmu matematika, astronomi, kedokteran yang dikumpulin berabad-abad, hilang gitu aja dalam hitungan hari. Tragedi intelektual yang benar-benar nggak kebayang. Dan jujur aja, gampang banget buat kita cuma nunjuk bangsa Mongol terus bilang, mereka tuh penyebab Baghdad hancur. Seolah-olah Mongol itu gempa bumi masif yang runtuhin gedung tadi ya. Persis. Tapi kalau kita pakai lensa timer yang tadi kita bahas, ceritanya jadi jauh lebih mengerikan. Maksud Anda karatnya emang udah ada dari sebelum Mongol datang? Jauh sebelum Hulagu kan kepikiran buat nyerang, Baghdad itu sebenarnya udah sekarat dari dalam. Kekhalifan Abbasiyah udah ngalamin kemunduran berpuluh-puluh tahun. Kekuasaan khalifahnya ya cuma tinggal simbol doang. Nggak punya kekuatan militer yang real ya? Nggak ada. Elit politiknya sibuk berantem sendiri, saling jatuhin. Korupsi merajalela di tingkat administrasi. Oh, jadi mereka sebenarnya udah nyentuh titik declining marginal returns yang tadi Anda bilang? Tepat. Sistemnya udah terlalu kompleks, rapuh, dan energinya habis cuma buat ngurusin intrik politik internal. Mongol itu ya, ibarat hembusan angin kencang terakhir aja yang ngerobohin struktur yang udah keropos total. Tunggu bentar. Dengar penjelasan ini, saya langsung kepikiran smartphone saya sendiri. Ini analogi yang pas kan? Bayangin Anda download banyak banget aplikasi berat. Terus jalan di background semua. Anda nggak lihat di layar utama, tapi RAM smartphone udah penuh, memori terkuras, baterai tinggal 1% gara-gara sistemnya sendiri keribetan. Terus, pas ada satu aplikasi baru yang tiba-tiba dibuka, katakanlah invasi Mongol ini, sistemnya udah nggak sanggup ngerespons. Langsung crash. Benar, smartphone Anda langsung mati total. Analogi yang brilian banget. Kehancurannya terjadi di belakang layar sebelum layarnya beneran gelap. Tapi ini bikin kita harus nanya pertanyaan yang lebih dalam. Aplikasi apa yang paling uras baterai sebuah bangsa? Dan siapa yang ngebiarin aplikasi itu nyala terus? Manusia yang ada di dalamnya kan? 100% benar. Disinilah kita beralih. Dari cuma ngelihat struktur birokrasi ke fondasi kejiwaan masyarakatnya. Sebelum tembok fisik runtuh, yang hancur duluan itu selalu moral dan nilai warganya. Ada konsep luar biasa dari sosiolog Prancis, Émile Durkheim. Konsep apa tuh? Dia nyebut kondisi ini sebagai anomi. Anomi, kedengarannya kayak istilah medis, tapi ini kan penyakit sosial ya. Gimana persisnya anomi ini bekerja? Sederhananya, anomi itu kondisi pas masyarakat kehilangan arah, gara-gara norma yang mengikat mereka itu hilang. Disorientasi moral massal lah kasarnya. Penyebabnya apa biasanya? Biasanya pas masyarakat ngalamin perubahan yang terlalu cepat. Bisa revolusi politik, kekayaan mendadak, atau lompatan teknologi. Nilai lama tiba-tiba dianggap kuno dan dibuang, tapi mereka belum punya nilai baru yang solid. Akibatnya? Kekacauan, aturan mainnya hilang. Wah, ini bukan cuma teori sosiologi berdebu dari abad 19 kan? Kita pernah lihat ini terjadi di Indonesia. Apalagi pas masa transisi reformasi tahun 1998. Benar sekali. Runtuhnya tatanan otoriter yang mengekang puluhan tahun kan? Terjadi tiba-tiba, ninggalin ruang kosong. Terjadi kekosongan normatif. Euforia kebebasan tapi nggak ada panduan nilai yang kuat. Ujung-ujungnya memicu konflik horizontal dan kebingungan sosial. Sangat presisi. Dan coba deh, buat Anda yang lagi dengerin, perhatiin apa yang terjadi hari ini. Transformasi digital yang kita alamin sekarang ini, itu pemicu anomi terbesar di abad ke-21. Oh, masuk akal. Teknologi melesat kayak roket ya? Betul, ngehubungin miliaran orang secara instan, ngubah cara kerja, belanja, sampai cara kita bersosialisasi. Tapi secara psikologis dan moral, kita kan masih tertinggal di belakang. Makanya sekarang banyak fenomena patologis modern. Contohnya apa menurut Anda? Ya kayak maraknya hoax yang dipercaya gitu aja, intoleransi ekstrim di media sosial, atau cyberbullying yang rusak mental anak muda. Kita punya teknologi peradaban maju, tapi interaksi kita kadang masih barbar banget secara digital. Nilai materialistis semakin tinggi, gotong royongnya pudar. Terhubung secara sinyal, tapi terputus secara moral. Dan sejarah itu punya cara yang menakutkan buat berulang. Kalau kita mundur ke belakang, ada paralel yang pas banget dengan kisah kaum Tsamud, umatnya Nabi Soleh. Kaum Tsamud. Mereka ini yang terkenal dengan arsitekturnya yang monumental kan, yang mahat gunung jadi rumah. Iya,
Secara rekayasa teknik dan infrastruktur, mereka itu ada di puncak rantai makanan peradaban saat itu. Mahat batu solid jadi istana megah, itu kan simbol kekebalan. Mereka ngerasa nguasain alam. Tapi secara moral gimana? Kebangkrutan moral yang absolut, kemajuan material yang ekstrim bikin mereka arogan, tatanan sosialnya diwarnai ketidakadilan. Puncaknya mereka nolak nilai kebenaran dengan membunuh unta mukjizat yang sebenarnya simbol perjanjian moral mereka sendiri. Jadi mereka secara sadar ngancurin kompas moral mereka. Konsekuensinya apa? Mereka nggak diserang bangsa lain kan? Nggak ada musuh yang bisa nembus benteng gunung mereka. Tapi mereka hancur lebur oleh bencana. Teks sejarah kita nyebutin kehancurannya lewat asyaikoh, suara menggelegar atau petir mematikan, dan ar-rajfah atau gempa bumi maha dahsyat. Tunggu bentar. Ini yang kadang bikin saya skeptis. Kalau sebuah peradaban punya teknologi luar biasa, militer kuat, atau infrastruktur anti gempa kayak Tsamud, emangnya moral itu benar-benar sepenting itu? Maksud saya, bukannya sistemnya bakal tetap jalan walau warganya nggak bermoral? Pertanyaan kritis yang bagus banget. Jawabannya gini, sehebat apapun teknologinya, yang ngendaliin tetap manusia. Ada observasi menarik dari cendekiawan Ibnu Qayyim soal ini. Beliau nyatat kalau kerusakan moral kayak korupsi, serakah, nggak adil, itu nggak cuma ngerusak jiwa. Terus ngerusak apa lagi? Secara harfiah, ngancurin keberkahan fisik bumi. Ketidakadilan sosial ngerusak sistem ekonomi, yang terus merambat ngerusak cara manusia memperlakukan ekosistem sampai berujung gagal panen. Kaitan antara moral dan kelangsungan material itu sangat nyata. Oh, saya paham sekarang. Jadi teknologinya mungkin tetap canggih, tapi manusia yang megang kendalinya udah korup. Ini ngingetin saya sama analogi legendaris soal tembok besar Cina. Kita semua tahu megahnya tembok itu. Mahakarya pertahanan militer sepanjang masa. Iya kan? Tujuannya jelas buat mahan invasi musuh dari utara. Tapi Anda tahu nggak, di 100 tahun pertama tembok itu beroperasi, bangsa Cina tetap berhasil diserang sampai 3 kali loh. Masa sih? Padahal temboknya setinggi itu. Nah pertanyaannya, apa musuhnya bawa meriam raksasa buat ngehancurin tembok? Enggak. Apa mereka jago manjat tebing? Enggak sama sekali. Oh, saya tahu. Mereka nggak perlu nyentuh batu bata tembok itu sama sekali, kan? Bener, musuhnya cukup nyogok penjaga gerbangnya, mereka bayar penjaganya, pintu dibukain, dan mereka masuk santai jalan kaki, nggak ada perlawanan. Itulah intinya. Mereka ngabisin bertahun-tahun, nguras kas negara, ngorbanin ribuan nyawa buat ngebangun struktur fisik yang nggak bisa ditembus. Tapi mereka lupa ngebangun integritas manusianya. Penjaganya bisa dibeli. Tepat. Disitulah keruntuhan dimulai. Analogi penjaga gerbang ini bawa kita ke pemahaman praktis gimana sebuah bangsa itu ngebongkar pertahanannya sendiri. Dari analisis sosiologis dan teks klasik yang kita baca, ada 3 perkara penghancur yang membidik langsung ke jantung peradaban. Oke, 3 hal ini apa aja? Siapa yang dihancurkan? Pertama, hancurkan keluarga. Caranya, dengan ngilangin kebanggaan akan peran ibu di rumah tangga. Kenapa? Karena ibu itu madrasah pertama. Kalau fondasi emosional di rumah runtuh, generasi baru tumbuh tanpa kompas moral. Masuk akal. Terus yang kedua? Kedua, hancurkan pendidikan dengan merendahkan martobat dan wibawa guru. Wah, ini relevan banget. Kalau murid nggak punya rasa hormat lagi ke gurunya, yang terjadi cuma transfer informasi aja kan? Nggak ada transfer karakter atau kebijaksanaan kan? Betul sekali. Dan yang ketiga, hancurkan keteladanan. Caranya dengan meragukan kredibilitas para ilmuwan, cendekiawan, atau tokoh agama. Kalau di masyarakat udah nggak ada figur otoritas moral yang dipercaya, masyarakat bakal kehilangan arah. Mereka bakal jatuh ke kondisi anomi yang tadi kita bahas ya. Benar. Tanpa ibu yang kuat, tanpa guru yang dihormati, tanpa cendekiawan yang didengar, nggak ada lagi penjaga gerbang yang tersisa. Selain 3 hal itu, sumber kita juga merinci pemetaan yang lebih spesifik soal 5 hal yang merusak bangsa secara sistemik. Dan mekanisme sebab akibatnya ini menarik banget buat dibedah. Apa saja kelima hal itu? Pertama, korupsi atau khianat amanah. Kenapa ini menghancurkan? Karena korupsi memicu krisis ketidakpercayaan massal dan ketakutan akan masa depan. Logis banget. Pas rakyat tahu uang pajaknya dirampok, mereka berhenti berkontribusi secara jujur. Sistem ekonominya otomatis melambat. Terus yang kedua apa? Yang kedua ini terkait penyebaran perzinahan atau penyimpangan, di mana menurut teks sumber yang kita punya, ini juga mencakup fenomena LGBT. Secara sosiologis dan medis dari teks tersebut, keruntuhan norma batasan seksual secara kolektif selalu dikaitkan dengan krisis kesehatan masyarakat. Maksudnya lonjakan penyakit yang mengerus produktivitas populasi ya?
Terus yang ketiga, Ketiga itu kecurangan dalam bisnis, kayak manipulasi takaran atau timbangan gitu. mekanismenya sangat jelas. Bisnis itu kan jalan di atas kepercayaan. Sekali Anda mencurangi pelanggan, kepercayaan pasar hancur. Orang takut transaksi, investor kabur, ujungnya kebangkrutan ekonomi nasional. Nah, poin keempat ini soal hukum yang nggak adil. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini dampaknya instan. Kalau hukum nggak adil, rakyat main hakim sendiri. Ujungnya pertumpahan darah. Dan yang kelima, Saling ingkar janji di antara sesama anak bangsa, ini memecah belas persatuan, bikin negara lemah dari dalam, sampai akhirnya pihak asing gampang masuk buat menguasai. kalau kita hubungkan kelima hal ini dengan gambaran besarnya, ini tuh bukan hukuman gaib yang tiba-tiba jatuh dari langit. Ini semua konsekuensi sosiologis dan ekonomis yang sangat logis dari sistem yang udah kehilangan integritasnya. Bukti nyata dari operasional declining marginal returns dan anomi tadi ya. Betul. Oke, sejauh ini kita udah menyelam cukup dalam ke bagian yang lumayan gelap ya. Kita ngelihat birokrasi mencekik Romawi, Baghdad busuk dari dalam, dan penjaga tembok Cina yang bisa disogok. Tapi tenang aja, kita nggak bakal nutut diskusi ini dengan rasa putus asa. Tentu nggak dong. Pertanyaan terbesarnya sekarang, gimana cara kita ngebangun kembali penjaga tembok itu hari ini? Gimana kita merawat baut fondasinya biar nggak karatan? Jawabannya ada pada konsep ketahanan nasional. Tapi untuk era sekarang, ketahanan itu bukan cuma soal jumlah tank baja atau pesawat tempur. Para analis sepakat ada dua pilar utama, ketahanan pendidikan dan ketahanan kesehatan. Mari kita mulai dari pendidikan dulu. Tadi kan kita bahas Baitul Hikmah dibuang ke sungai. Apa obor ilmunya benar-benar mati hari itu? Nggak sama sekali. Dan di sanalah letak harapan besar kemanusiaan. Di tengah reruntuhan Baghdad, ada tokoh tangguh kayak ilmuwan Nasir al-Din al-Tusi. Oh, dia apain tuh? Dia nggak nangisin reruntuhannya, dia bertindak. Tusi ini nyelamatin ribuan manuskrip berharga, mindahin dengan aman, dan malah sukses ngebangun observatorium raksasa di Maraga. Cendekiawan bermigrasi bawa ilmu ke Kairo dan Andalusia. Wah, pendidikan selalu jadi semacam burung phoenix ya, yang bangkit dari abu ya. Semangat adaptasi itu yang kita butuhin banget sekarang. Di Indonesia, pendidikan pasca pandemi lagi ngadepin tantangan anomi digital. Solusinya kan bukan ngejauhin anak dari HP. Pasti nggak bisa kalau dijauhin total, terus solusinya gimana? Di jurnal yang kita bahas, solusinya itu ngintegrasiin kurikulum formal sama pemahaman sosiokultural yang kuat. Intinya, kita lagi nyoba nanem perangkat lunak moral buat ngimbangin perangkat keras teknologi anak-anak ini. Langkah yang sangat krusial. Tapi kita harus realistis juga. Secerdas apapun warganya, pertahanan negara bakal tetap kolaps kalau fisik masyarakatnya penyakitan. Disinilah pentingnya Siskes-Hanek, Sistem Kesehatan Pertahanan Negara. Jujur ya, pas saya baca data medis soal ini, saya kaget banget. Kita kan sering mikir kalau kesehatan itu cuma urusan pribadi, urusan rumah sakit. Padahal ini murni urusan pertahanan negara loh. Gimana datanya emang? Indonesia lagi ngadepin yang namanya beban ganda. Di satu sisi, penyakit menular lama kayak TBC dan campak masih ngancem. Di sisi lain, ada ledakan masif penyakit tidak menular alias PTM. Angkanya pasti ngeri ya. Ngeri banget. Dengerin ini buat Anda yang lagi nyimak. Tercatat ada lebih dari 20 juta penderita diabetes dan lebih dari 63 juta penderita hipertensi. Bayangin, 63 juta orang tekanan darahnya tinggi. Coba kita taruh angka itu di kacamata pertahanan negara. 63 juta orang dengan hipertensi itu krisis keamanan nasional. Kenapa? Pertama, ini bakal nyedot habis anggaran negara. Sistem asuransi kesehatan bisa bangkrut cuma buat nyobatin penyakit kronis yang sebetulnya bisa dicegah. Uang yang tadinya buat infrastruktur atau militer malah habis buat subsidi obat ya? Iya. Terus kedua, bayangin kalau ada krisis global, perang atau pandemi baru. Populasi dengan penyakit bawaan sebanyak ini bakal rentan banget dan nggak produktif. Ekonomi melambat. Negara yang sakit secara fisik nggak bakal bisa mempertahankan kedaulatannya. Dan ironisnya, mayoritas dari PTM ini kan asalnya dari gaya hidup ya. Ini nyambung sama teori klasik Hendrik L. Bloom, pakar kesehatan masyarakat. Beliau bilang, faktor penentu kesehatan paling dominan itu bukan fasilitas medis canggih atau genetik loh. Melainkan perilaku dan lingkungan kita sendiri kan? Betul, perilaku harian kita itu tembok pertahanan lini pertama. Dan ada 5 langkah konkret dari sumber kita yang gampang banget diaplikasiin. Apa aja tuh 5 langkahnya?
Pertama, bergerak. Cukup 30 menit sehari. Sepele sih, tapi tubuh kita tuh dirancang buat gerak. Duduk, diam, natap layar seharian, pelan-pelan matiin metabolisme kita. Setuju. Langkah kedua, pola makan seimbang. Seringnya kita makan cuma nurutin nafsu atau cari yang instan. Padahal nutrisi yang buruk itu ibarat vandalisme terhadap tubuh sendiri. Wah, istilahnya dalam tuh vandalisme ke tubuh sendiri. Terus langkah ketiga, jauhi zat adiktif. Merokok misalnya. Bukan cuma soal paru-paru, tapi ngerusak pembuluh darah yang bikin komplikasi berantai. Keempat, jaga kesehatan mental. Stres memicu hormon kortisol yang ngancurin imun. Dan langkah kelima, deteksi dini. Jangan nunggu gedung mau roboh baru manggil insinyur. Lakukan cek kesehatan rutin biar karat mikroskopisnya bisa diatasi dari awal. 5 langkah ini tuh balik lagi ke kedisiplinan dasar manusia. Sangat mencerahkan. Jadi, apa makna dari semua obrolan panjang kita ini? Ketahanan nasional di era modern bukan cuma soal berapa banyak kapal selam nuklir atau misil yang kita punya. Ketahanan paling esensial adalah mastiin kalau masyarakat kita tekanan darahnya terkontrol, pikirannya jernih, dan moralnya kokoh buat jaga benteng itu. Tepat sekali. Kalau kita rangkum perjalanan kita hari ini, kita udah lihat Romawi hancur karena kompleksitasnya. Kita jadi saksi Baghdad yang udah membusuk dari dalam, jauh sebelum kuda Mongol datang. Kita juga belajar dari arogansi kaum Tamud yang ngancurin moralnya demi kemegahan materi. Polanya benar-benar konsisten ya. Sangat jelas dan nggak terbantahkan. Peradaban itu hidup dan mati bukan di tangan beton dan baja, tapi di tangan manusia yang menjaganya. Kualitas fisik dan karakter penjaga tembok ini adalah investasi pertahanan paling mutlak. Dan itu bawa kita ke satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan setelah obrolan kita ini selesai. Hari ini, dengan ledakan AI, teknologi generatif, dan dunia yang super terkoneksi, kita udah nyampe di tingkat kompleksitas sosial yang bahkan nggak pernah dibayangin sama Joseph Tainter sekalipun. Ya, semuanya serba instan tapi sangat kompleks di latar belakang. Nah, pertanyaannya buat Anda, apakah kompleksitas teknologi tanpa batas ini bakal mempercepat keruntuhan kita? Karena mungkin bikin kita makin terasing, memicu anomi massal, dan lupa caranya jadi manusia yang bermoral. Atau mungkin kebalikannya ya? Nah, itu. Ataukah teknologi canggih ini justru bakal jadi alat paling kuat buat nyebarin pendidikan karakter secara global, mendeteksi penyakit sebelum terjadi, dan ngebangun sistem ketahanan masyarakat yang belum pernah ada dalam sejarah. Pilihan yang luar biasa berat, tapi nyata. Betul. Dan masa depan peradaban itu sepenuhnya bertumpu di tangan Anda sebagai penjaga tembok peradaban hari ini. Ingat terus analogi gedung pencakar langit kita tadi, jangan pernah biarin kemegahan luar mengalihkan fokus Anda dari baut-baut fondasi yang butuh dirawat tiap hari. Rawat pondasinya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berharga Anda untuk menyelam dalam diskusi mendalam ini bersama kami. Tetap sehat, tetap kritis dalam berpikir, dan sampai jumpa.